Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka walaupun dalam kegiatan online atau pembelajaran secara daring. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita tempuh dalam pembelajaran online selama satu semester di tahun ajaran baru yaitu tahun 2020-2021. Di sini Bapak mengajar di semua tingkat yaitu di kelas 7, 8, dan 9. Cuma yang membedakan Bapak di kelas 7 itu mengajar seni budaya atau SPK. Kelas 8 dan 9 mengajar sebagai guru bahasa. Untuk kelas 7 ini materinya terdiri dari untuk keseluruhan terdiri dari 16 bab dibagi 2, jadi per semesternya itu ada 8 bab untuk kelas 7 mata pelajaran SBK. Selanjutnya di kelas 8 jumlahnya itu ada 8 bab, sama kita bagi 2 per semesternya yaitu 4 bab. Untuk kelas 9 babnya sedikit, cuman materinya banyak, terdiri dari 6 bab kita bagi 2 sama jadi 3 bab per semester. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang ada di bab 1 yaitu teks laporan percobaan. Nah, di sini ada yang tahu tentang teks laporan percobaan itu apa? Next, laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan sesuatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan merupakan bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Di sini teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan mempunyai hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Ciri-ciri teks laporan observasi. Pertama, ada objektif, yaitu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuai dengan fakta. Terus yang kedua ada berupa fakta. Di sini hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus benar-benar dilakukan. Jadi penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Coba kita bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Contohnya ada kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Kalimat satu bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Ketiga atau yang terakhir ada lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks percobaan selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Lanjut ke struktur teks laporan.
Di sini dibagi dua menjadi umum atau klasifikasi pernyataan dan uraian. Umum artinya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Sistematika teks laporan percobaan atau urutan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Pertama ada tujuan, kedua kajian teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan terakhir simpulan. Selanjutnya ada bahasa teks laporan atau ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Pertama yaitu memperkenalkan aspek umum seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Terus menggunakan kata tugas hubungan logis seperti halnya ketika, maka. Terus selanjutnya menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Tidak ada urutan waktu tapi ada urutan kegiatan. Menggunakan kata benda, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu, dan terakhir biasanya disertai foto, diagram, dan peta. Dan yang terakhir ada langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Di sini syarat mengumpulkan data percobaan yaitu dengan mengembangkan pertama pendahuluan, landasan teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, langsung pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Di sini untuk menyusun melingkupi aspek umum, kata tugas, kalimat aktif, kalimat benda atau frase ya. Terus kata rujukan, istilah teknis yang tadi dibahas sebelumnya. Dan terakhir harus disertai foto, diagram, dan peta. Mungkin penjelasan bab 1 dicukupkan sekian dan dilanjut di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.